Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini kita akan belajar membuat site plan sebagai gambar awal dalam mengerjakan tugas menggambar bangunan. Site plan yang akan kita gambar contohnya seperti ini ya, nanti menyesuaikan soal Anda masing-masing. Nah, kita bisa mulai dengan ukuran lebar tanahnya. Oke, lebar tanahnya adalah 25 kali 30. Maka kita buat rektanguler ya. Rectangle-nya kita klik. Kita buat ukurannya adalah 25 kali 30 ya. Berarti panjangnya yang 30, ketikan 30, kemudian koma, lebarnya 25 belakang. Enter. Nah, seperti ini. Ini adalah lebar tanahnya. Kemudian anggaplah dia mempunyai pagar ya. Nah, pagarnya misalnya tebalnya 15 cm, berarti kan 0,15 ya. Maka kita offset ke dalam. Offset, enter. Offset itu ini ikonnya. Atau Anda ketikkan Ctrl O, enter. Kemudian ketikkan tebalnya 0,15. Enter. Nah, specify point on site to offset. Jadi di offset kemana? Dari gambar awalnya tadi. Di offset ke dalam, maka dibawa ke dalam. Kita matikan dulu. Nah, udah jadi dindingnya. Saya mau dia bukan garis bantu ya, tetapi menggunakan dinding. Nah, seperti ini. Ini adalah batas tanahnya. Kemudian kita buat garis bantu. Jadi ini ukurannya rumahnya adalah 12 kali 15 ya. Nah, kita buat garis bantu dulu, jaraknya ke dalam adalah 5,5 ya. Oh, ada garis sempadan ya. Garis sempadan, kita gambar dulu garis sempadannya. Ini ditentukan garis sempadannya 5, maka kita buat XL. XL itu construction line ya, apa ya? Ya, construction line ya. XL, kita ketikkan saja XL, enter. Nah, specify a point offset, kita pilih O ya, offset, kita offset, enter. 5 meter ya dari tepi tanahnya ya. Di tepi tanahnya tadi kan di sini. Kita ketikkan dulu 5 meter. 5, enter. Dari tepi luar tanahnya masuk ke dalam. Nah, escape. Nah, ini sudah garis bantunya, maka ini garis sempadannya. Berarti bangunan kita nanti harus ada di belakangnya garis sempadan. Oke, sekarang kita buat, karena bangunannya 12 dikali 15 ini bebas sebenarnya ditaruh di mana, asalkan di belakang sempadan ini ya. Kita ikuti contoh, misalnya kalau kita mengikuti contoh, jaraknya dari belakang, dinding belakang adalah 5,5 meter. Maka kita bikin construction line atau XL, enter, jaraknya 5,5 meter ya. 5,5, enter. Offset dulu. Kita ulang, XL, enter, offset, enter, 5,5, enter. Kita klik dari luar ke dalam. Nah, oke. Kemudian kita buat X-line di tengah-tengah lahan ini supaya nanti posisi bangunannya pas di tengah-tengah.
XL enter dari midpoint-nya ini, ya. Midpoint-nya ke midpoint-nya, sehingga pas nanti di tengah-tengah. Oke. Kemudian kita buat rectangle-nya. Rectangle-nya 12 kali 15 ya. Kita buat saja misalnya di sini. Nah, ini ukurannya kita masukkan, panjangnya adalah 15, kemudian lebarnya atau ke atasnya adalah berapa? 12 meter. Nah, ini sudah jadi. Nah, ini kita bawa ke sini. Kita move, enter, dari tengah midpoint ini, kita taruh di sini, di pertemuan. Nah, ini kita pakai dinding juga deh. Oke. Kemudian, ini adalah garis bangunan kita. Nah, yang tampak di atas ini kan atap ya. Nah, atapnya ini kebetulan adalah atap perisai. Jadi kita buat atap perisainya. Karena kan tidak mungkin atap itu pas posisinya di ini ya, di apa? Di dindingnya ya. Jadi kita lebihkan ini 1 meter ini di contoh soalnya. Maka kita offset dulu 1 meter keluar. Kita ketikkan O atau kita klik icon offset. Offset 1 meter, enter, dari sini keluar. Keluar ya. Oke, maka nanti garis yang kita pakai yang ini. Yang ini karena nanti tertutup oleh atap, jadi kita ganti menjadi bantu aja. Nah, bantu. Ini yang akan menjadi tepinya atap. Nah, dari tepi atap ini supaya tanpa ada talang ya, ini di tepi-tepinya boleh kita beri, kita offset kira-kira misalnya tebelnya 0,1 lah. Enter. Kita bawa keluar. Oke. Skip. Nah, kemudian gimana cara membuatnya perisai? Nah, cara membuat perisai selalu Anda perhatikan rektangulernya ya. Rectangle-nya ini sisi panjangnya yang mana? Dalam kasus ini, sisi panjangnya adalah yang horizontal. Maka buatlah garis bantu di tengah-tengah yang sejajar dengan sisi horizontalnya ini. Oke, kita pakai garis bantu, pakai XL saja. Enter, dari tengah-tengah ke tengah-tengah. Nah, ini sudah adalah garis bantunya. Kemudian, buatlah garis bantu dari setiap ujung rectangle-nya ini, dari setiap ujung atapnya ini, buat garis ke dalam dengan sudut 45 derajat. Oke, kita setting dulu objek snap tracking-nya ya. Oh, sorry, objek snap. Nah, polar tracking-nya. Nah, kita setting yang 45 derajat. Oke, sudah ada. Dan new 45. Oke. Dan kita nyalakan. Nah, kita tarik garis ya. Garis dari sini ujung 45 derajat. Mana 45 derajatnya? Nah, 45 derajat. Kelihatan ya, itu 45 derajat. Harus kita tahan di 45 derajat, jangan keluar objek snap sama sekali. Karena kalau nanti keluar objek snap, dia lari ya. Tarik aja panjang ke sini, enggak apa-apa.
kemudian diklik, oke, escape. Nah, ini kemudian supaya kita enggak bolak-balik bikin garis berdasarkan sudut, kita mirror aja. Kita mirror searah ini. Nah, escape, sorry, saya ulang, mirror tengah-tengahnya ini ya, terhadap tengahnya, oke. Apakah dihapus? Tidak, oke. Nah, kemudian kita potong saja ini. Kita potong pakai, supaya tidak bingung, ini saya nyalakan dengan garis, kayak 0 aja deh. Oke. Kemudian kita potong garis sisanya ini, potong pakai trim ya, trim. TR atau klik icon ini, trim. Atau Anda ketikkan TR. Kemudian setiap memotong maka kita klik isolnya dulu, nanti baru enter, baru kita klik yang mau dibuang. Klik, klik. Oke, escape. Nah, udah jadi. Kemudian ini nggak usah kita gambar lagi, kita mirror aja. Oke, mirror terhadap titik tengah yang ini. Nah, udah jadi dua ini ya. Kemudian garis bantunya yang tengah kan kita udah nggak perlu ya. Ini bisa kita trim, kemudian ada dua cara, ini bisa kita delete misalnya. Nah, kemudian kita bikin garis seperti ini, skip, atau bisa kita, saya undo ya, atau kita bisa trim langsung dari sisa atau bekasnya X-line tadi. Boleh, mana yang mudah untuk Anda. Oke, kita trim, dibuang, ini juga dibuang. Nah, supaya tampak jelas mana atapnya, maka kita beri dia sama dengan yang tepi-tepinya, layernya. Pakai layer aja. Nah, udah jadi. Oke, kemudian ini di depan-depannya ini ada kanopi ya. Kanopi ini kalau melihat ukurannya 3 meter ya. Atau 3 meter ya. Dari garis sempadan ya. Coba saja kita nanti. Ini garis sempadan 3 meter dari ujungnya yang 12 meter ini ya. Maka kita offset saja. Kita pakai bantuan XL, pakai garis bantu XL, enter. Kemudian 3 meter ya. Kita offset dulu, kita ketik all, enter. Jadi saya ulang, kita ketikkan XL, enter, kemudian XL, enter. Kemudian ini kan ada beberapa pilihannya ya. Kita offset saja, enter. Offset 3 meter. Kita ketikkan 3, enter. 3 meter itu dari tepi dinding. Dindingnya tadi kan ini. Maka kita klik, kita bawa keluar. Oke. Yang ini ya, jadi 3 meter. Kemudian kita buat ini tidak ada ketentuan sih berapa panjangnya karena tidak ada. Ya kita kira-kira aja lah, misalnya kita buat panjangnya kalau pintu itu kan kira-kira buku tarung itu 2 meteran lah. Berarti kanan kiri kita kasih space 1 meteran berarti 3 meter ya. Kita buat saja. Kita offset XL-nya ini dari tengah ke kiri dan ke kanan masing-masing 1,5 meter. Offset 1,5 kiri, 1,5 ke kanan. Oke.
Kemudian kita buat ini apa namanya, kanopinya dari luar ini ya. Oke. Jadi kita buat polyline aja. Jadi dari ini ya, pertemuan antara offset yang luar dengan offset yang luar juga tadi. Ya, ini kan tadi klik, kita bawa ke sini, klik, kemudian kita bawa ke sini, boleh pakai yang intersection, klik, oke, kemudian kita supaya warnanya sama kita pakai saja. Ini juga adalah yang umum. Ini udah nggak dipakai, kita boleh hapus. Ini juga kita sudah nggak perlu. Nah, oke, kemudian supaya tampak manis, kita samakan, kita offset 0,1 ya tadi dari ini ke dalam. Oke. Udah. Nah, ini kanan kiri juga ada. Kanan kiri ini tidak ada keterangan. Misal kita buat sama dengan ini saja, boleh. Sebelum kita ini, kita arsir dulu seperti ini. Kita cari arsiran. Arsirannya pakai apa? Pakai hatch. Nah, ikonnya seperti ini. Anda klik, mana yang mau di hatch? Nah, cari dulu bentuknya. Bentuknya kan lurus ya. Untuk terlalu kecil, coba kita pasang satu. Ternyata ini putus-putus, sorry. Kita cari hatch yang lurus aja. Nah, line. Nah, ini kan tidur, berarti sudutnya kita buat 90. Enter. Nah, kita isikan. Klik. 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 Escape. Udah. Oke. Kita bisa layer ya. Kita pakai misalnya 0 atau arsir. Nah, oke. Ini bisa kita copy ke sini dan ke sini aja. Nggak usah buat lagi supaya sama. Gimana caranya? Kita bisa pakai rectangular array. Tapi ini dia kan tidak ini ya, tidak square ya, tidak segi 4. Saya khawatir nanti ukurannya tidak akan pas di tengahnya ini. Maka kita copy saja, CT, enter. Kita copy dari tengah-tengahnya ya. Tengah-tengahnya kita bawa ke tengah-tengahnya ini. Nah, kalau sudah ketemu hijau segitiga pasti di tengahnya. Nah, kemudian kan posisinya tidak seperti ini. Kita select, kemudian kita rotate. Ini, ikonnya rotate atau RO. Kalau mau diketik RO aja. Rotate. Ya, enter.
mana yang mau jadi pusat perputaran. Nah, midpoint-nya ini, kemudian kita rotate sejauh, nah, kita paskan 270 derajat, kita klik. Nah, sudah pas. Nah, ini kita mirror ke kanan. Kita mirror, NI, nah, pakai bantuan garis tengah. Enter. Dah. Kemudian kita buat tamannya. Tamannya nih ceritanya jaraknya 4,5 meter ya dari tepi tanah. Oke lah, kita buat XL ya. Sorry. XL, enter, offset, enter. XL, enter, O, enter. Berapa offsetnya? 4,5 ya. Maka ketikkan 4,5, enter, dari tepi luar ke dalam. Seperti ini ya. Oke, kemudian kita ini yang tamannya ini ternyata sampai di, anggaplah di sini ya. Nggak ada ukuran pasti, berarti kita bisa kira-kira saja kalau tidak ada ukuran seperti ini. Misalnya ini kita mirror dulu. Nah, kita buat polyline aja. Polyline tamannya ya dari ujung titik intersection ini ke ujung ini, kemudian ke sini. Oke. Nah, ini kita pakai misalnya sama, bisa kita hapus, delete, kemudian ini kita mirror ke kanan, MI, enter. Oke. Ketemu dengan tadi. Oke, delete. Sudah nggak kita butuhkan. Nah, bisa seperti ini. Ya. Kemudian, nah ini kita buat trotoarnya. Trotoarnya ini jaraknya 2 meter ya. 2 meter dari tepi tanah. Nanti kita offset. XL, enter, O, enter. 2 meter, enter. Dari titik terluar, keluar. Ini 2 meter. Kemudian ada jalan lebarnya 3 meter, 3 meter. Kemudian ini tadi 4,5 3 meter kita buat, kita panjangkan saja ini sampai sini. Nah, oke, kemudian kita panjangkan juga ini sampai di sini. Oke, kemudian kita offset, sorry, kita XL, pakai bantuan XL aja. XL, enter, offset, jalannya 3 meter ya. 3, enter, dari ini ke sini, dari ini ke kanan. Oke, nah ini kita buat untuk trotoar yang dalamnya. Trotoar yang dalamnya adalah ini. Oke, bisa dihapus, delete. Nah, kita samakan pakai match properties.
Kemudian ini kan, bentar saya geser agak ke kanan ya. Ini kan ada batas-batasnya ini ya. Nah, kita beri saja garis. Bebas sih kita masuknya di mana. Nah, misalnya di sini. Skip, kemudian kita mirror. Sini supaya pas di as. Enter. Oke, sudah. Kemudian ini lebar jalan sekalian kita buat 6 meter. Offset enter 6 meter ya. 6 enter, mana yang mau di offset, tepi jalannya ini. Sini ya. Nah, kemudian ada trotoar di seberang jalannya juga 2 meter, maka kita offset juga 2 meter, enter. Oke, escape. Kemudian ini kita potong sisanya pakai trim, enter. Klik dulu pisaunya, enter, baru kita buang yang tidak dibutuhkan. Ini yang kita butuhkan adalah ini dan ini, maka ini kita ganti dengan supaya sama. Nah, ini jangan lupa ini jalan, maka kita potong saja. Kita pakai TR, enter. Nah, pisaunya ini, enter. Terus. Juga kita trim. Sebentar, ada perintah lain yaitu ini. Ini adalah break at point. Kita memotong tadi ini kan bentuknya bukan garis ya, tapi rectangle. Nah, ini kita mau hilangkan ini. Kalau kita pakai trim nanti hilang semua yang di sana. Jadi kita pakai ini aja, break at point. Ini objeknya, kita enter, kemudian di mana kita mau break dia. Misalnya di intersection, klik, berarti dia sudah terputus menjadi 2. Ini ya. Nah, ini kita bawa ke kanan. Tadi lebarnya kan 3 meter ya. Nyalakan Usenet-nya dulu. 3 meter. Ups, aduh. Lari. Keluar Usenet-nya. Ulang ya. Sudah di break. Nah, kita bawa ke kanan. Kita matikan saja objek snap-nya. Kita bawa ke kanan. Supaya tidak lari. 3. Enter. Lari ya. Aduh. Kita kasih ini aja. Garis bantuan. Supaya gampang. Nah, skip. Oke. Garis bantuannya kita hapus. Ini juga begitu. Kita break at point dulu. Objeknya yang mau di break mana? Ini di break di mana? Nah, misalnya di sini. Ini bisa dibawa ke kiri seperti tadi ya. Kita pakai bantuan garis. Kita bawa ke sini. Dan tidak butuh, kita hapus saja. Sudah selesai. Bagaimana caranya membuat ini lengkung seperti ini? Nah, ini kita pakai perintah ini, fillet atau fillet ya, kayak ikan di fillet. Kita klik. Di sini fillet, select first object. Atau
kita mau tentukan dulu radiusnya. Kita boleh tentukan radiusnya. Tadi lebarnya kan 2 meter ya. Misalnya radiusnya kita pakai supaya separuh-separuh misalnya menjadi 1 radiusnya. Kita ketikkan dulu R meter 1 meter, baru kemudian kita klik yang mau di-fillet. Nah. Ternyata ada 2 baris itu tadi. Mungkin bekasnya yang kotak sama yang garis bantu tadi. Yang kanan juga begitu, kita pakai fillet. Radiusnya kan udah tetap 1 ya, nggak berubah, jadi kita nggak perlu masukkan radius lagi. Hal yang sama kita lakukan untuk yang ini. Nah. Ini dan ini. Oke. Seperti ini ya. Oke, sudah. Kemudian kita mengarsir atapnya boleh atau menambahkan ini tanamannya ini. Nah, kita bisa lihat di di manage ini ada pilihan tool palette. Tool palette-nya kita klik dulu. Kita keluarkan architectural-nya. Oke. Keluar ya, sebentar. Sudah. Kita keluarkan dulu tool palette, di view ada tool palette seperti ini, kita pilih architectural. Nah, ini ada berbagai macam bentuk apa ya? Dasar-dasar aja lah, apa ya? Tipikal yang ada yang bisa Anda adopt di dalam CAD. Kita ambil trees, boleh. Nah, karena kita nggak tahu besarnya, kita klik aja. Kemudian ini kita scale, kita kecilkan. Boleh pakai SC atau icon seperti ini. Ya, boleh kita ketikkan SC, enter. Scale di sini 0,1 misalnya. Kita nggak tahu besarnya seberapa, ternyata masih terlalu besar, kita scale lagi. 0,1 lagi. Nah, bisa juga di scale lagi. 0,5. Masih terlalu besar untuk dimasukkan ke situ. Kita scale lagi. 0,1. Enter. Nah, kita bawa ke sini. Oke. Biasanya saja. Kalau masih terlalu kecil ya kita besarkan misalnya. Kalau lebih besar berarti lebih dari 1,2 misalnya. Bisa copy berapa. Seperti ini. Skip. Ya. Oke, kemudian kalau ini sudah selesai, saya rasa hampir
sudah hampir sama ya. Oh, ini ada tambahan lagi di depan ini. Ini bisa kita mirrorkan aja dari ini. Kita mirror. Pakai ini aja bantunya. Ini tidak struktural sih ya, jadi tidak masalah. Kita bisa copy dari sini. Copy. 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 Oke. Kalau mau pas di tengah-tengah, ya oke lah, ini kita delete dulu. Nah, ini kita move, misalnya dari tengah-tengah sini ke sini. Tinggal mirror aja. Oke. Udah. Ini butuh garis panjang, panjangkan. Boleh. Oke, kita samakan dengan match properties. Ya, di trotoar kita bebas ya, mau kasih hedge apa, pakai hedge. Misalnya mau kotak-kotak seperti itu, atau mau pakai apa ya? Misalnya trotoarnya ini pakai paving. Nah, di sini juga ada paving yang berbentuk han. Boleh. Trotoarnya tempatnya orang berjalan. Nah, yang kanan ini belum ada, kita mirror aja. Dulu ini kita mirror. Kemudian kita hedge. Masih honey. Oke, ini juga hedge. Selesai. Nah, ini garis-garis yang sudah tidak kita butuhkan bisa kita hilangkan. Oke. Kemudian ini untuk atapnya kita bisa gunakan hedge. Bebas sih ya. Arsiran itu kalau atap bentar ada kok. Nah, misalnya kita pakai ini. Ternyata terlalu besar. Kita pilih 0,5 coba. Oh, angle-nya jadikan 0 dulu. Satu. Rapat ya. 0,1. Nah. Skip. Untuk yang kanan dan kiri, angle-nya baru kita ganti 90. Tadi belum. Skip.
Ini skillnya bisa kita kecilkan lagi, kayaknya terlalu besar 0, besar. Berarti 0,005. Nah, oke. Yang ini 0,005. Nah, tadi yang ini lupa belum di hatch, kita tambahkan saja yang warna tadi. Udah jadi, tinggal memberi ukuran-ukuran, kemudian jangan lupa memberi keterangan pakai ini ya teksnya. Contoh nih, misalnya jalan raya. Saya mau tulisannya pakai apa ya, teknik, huruf teknik. Kita ketikkan kebesarannya. Kita kecilkan ukurannya 1, enter. Nah. Jalan raya. Oke. Sorry, ini tadi belum di 1. So. Kita taruh asik lagi. Demikian juga untuk yang lain ya. Nanti ditambahi sendiri, trotoar, garis sempadan, jangan lupa. Oke, saya rasa itu penjelasan untuk membuat apa namanya, site plan. Silakan dicoba di rumah. Jangan lupa ukuran-ukurannya pakai dimensi ya. Nah, contohnya ini, dimensi berapa sih tanahnya? Ini kan tadi masih ini ya, murni ya. Kita lari ke annotate, kita dimensinya bisa diatur supaya hurufnya bagus dan lain-lain. Di sini jangan lupa di annotate dimension di ujung kanan bawah ini ada panah kecil ini. Anda klik, nah Anda atur di modify ini. Ya, ini jenis hurufnya apa, misalnya jenis hurufnya mau berbeda. Nah, ini bisa dipilih. Tadi kan mau pakai teknik, boleh pakai teknik. Seperti ini, kita apply. Close. Nah, maka nanti hurufnya akan berubah ya. Text color-nya misalnya kuning. Oke. Kemudian garis-garisnya, nah arrow-nya kayaknya kebesaran 1 aja, enter. Kemudian garisnya warnanya supaya tipis, pakai red aja. Pakai red ya. Oke. Nah, dia akan berubah. Hurufnya ternyata masih lebih besar, nanti Anda dimensi supaya menyesuaikan ya. Kalau 1 masih kebesaran ya dikecilkan 0,5 atau berapa. Oke, saya rasa cukup seperti itu. Hal-hal yang lainnya Anda modifikasi sendiri supaya tampak lebih indah. Ya, masing-masing harus bereksperimen ya supaya tahu apa ya namanya potensi yang ada di dalam diri Anda masing-masing. Saya rasa saya cukupkan untuk hari ini. See you next week. Sekali lagi saya minta maaf karena siang ini saya ada rapat kurikulum lagi BKM. Sampai ketemu minggu depan, hari Kamis pukul 13.00 insya Allah. Terima kasih atas kehadirannya.
Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.